Baiklah, anak-anak sekalian, hari ini kita masuk mata pelajaran informatika. Materi kita yang pertama adalah dasar-dasar komputer, dan saya Maina Hasibuan sebagai guru pengampu mata pelajaran informatika. Konsep dari pembelajaran kita yaitu pertama sejarah komputer, kemudian perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan perangkat pengguna atau brandware. Di perangkat keras, kita akan mempelajari tentang perangkat masukan, perangkat proses, perangkat penyimpanan, dan perangkat keluaran. Dan nanti di perangkat lunak, kita akan mempelajari tentang perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak sistem aplikasi. Dalam sejarah komputer, sebenarnya komputer itu berasal dari bahasa Latin, yaitu computare yang dalam bahasa Inggris berarti compute atau to compute, yang memiliki arti sebagai alat hitung. Nah, awalnya komputer dipakai sebagai nama panggilan untuk menyebut orang yang menghitung. Jadi anak-anak, komputer ini awalnya itu digunakan para pedagang-pedagang untuk menghitung barang-barang dagangannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kata komputer tidak lagi digunakan sebagai nama panggilan, tetapi berangsur-angsur mulai dialihkan sebagai sebutan untuk perangkat alat hitung yang digunakan para pedagang pada zaman dahulu. Setelah itu, perkembangan generasi komputer. Awalnya komputer sejarah pertamanya adalah sempoa atau abakus. Jadi sempoa yang kita kenal selama ini itu adalah cikal bakal komputer pertama sekali. Nah, kemudian kalkulator mekanik. Nah, itu prosesnya ya. Dari mulai sempoa kemudian ke kalkulator mekanik. Kemudian berkembang menjadi komputer generasi pertama, kedua, ketiga, berkembang lagi menjadi komputer generasi keempat, dan terakhir berkembang menjadi generasi kelima. Bagaimana perkembangan komputer generasi pertama, kedua, dan ketiga, serta keempat dan kelima? Kita akan membahas di dalam lembar kerja nantinya. Oke ya, sekarang kita lanjut. Yang kedua adalah hardware. Perangkat keras dalam bahasa Inggrisnya sering disebut hardware. Nah, anak-anak, hardware atau perangkat keras ini artinya bagian dari sistem informasi yang tergolong sebagai perangkat keras, sebagai sebuah sistem komputer yang tersusun atas sejumlah komponen. Jadi, ringkasnya, perangkat keras komputer ini adalah perangkat keras yang secara fisik dia bisa disentuh, dia bisa dilihat, dia bisa dipergunakan, dipegang. Contoh ya, untuk manusia, perangkat keras manusia. Kita bisa menyentuh pipi kita bisa menyentuh rambut kita, tangan kita, itu adalah perangkat keras manusia. Secara gamblangnya, perangkat keras dalam diri manusia itu adalah segala sesuatu dalam tubuh manusia yang bisa disentuh. Nah, kalau dalam perangkat keras komputer, secara gamblangnya perangkat keras komputer itu secara fisik dapat disentuh. Itu ya, perangkat keras komputer. Dalam perangkat keras ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu perangkat masukan, perangkat keluaran, dan perangkat proses. Jadi kalau secara fisik, apa yang bisa kita sentuh? Keyboard misalnya. Keyboard bisa dipegang, bisa, disentuh bisa. Kemudian apa? Mouse. Apalagi? Layar monitor, ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana perangkat masukan itu? Perangkat masukan atau piranti
masukan adalah segala peralatan yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Data yang dimasukkan di sini dapat berupa teks, gambar, suara, bahkan video. Jadi data itu bukan hanya tulisan, tetapi data itu bisa foto, itu data. Bisa suara kita, itu data. Bisa video kita, itu data. Jadi data itu bentuknya banyak, tidak hanya satu. Nah, kalau piranti masukan, untuk memasukkan data itu, kita memerlukan perangkat keras. Nah, itu dia. Itu namanya perangkat keras. Kalau untuk memasukkan teks, kita menggunakan apa? Keyboard. Jadi waktu kita ketikkan keyboard, saya ketik misalnya huruf nama, N-A-M-A. Waktu saya ketikkan huruf N, huruf A, huruf M, huruf A. Nah, yang saya ketik ini kan muncul di monitor. Nah, keyboard ini termasuk dalam piranti masukan. Kemudian apa lagi? Mouse. Mouse adalah perangkat. Lihat di sini ya. Nih, perangkat masukan dibagi 4. Yang pertama perangkat pengetikan, yaitu keyboard. Yang kedua peranti penunjuk. Apa saja? Ada mouse, ada layar sentuh atau touchscreen. Kalau kita punya laptop, ada layar sentuhnya di situ ya. Kemudian ada pena bercahaya atau joystick. Ya, kalau kita punya handphone yang ada seperti pulpen, nah itu namanya joystick atau like pen. Kemudian ada pengenal tulisan secara otomatis. Ada barcode. Jadi kalau kita misalnya pergi ke supermarket, kemudian kita belanja, misalnya kita membeli roti, kemudian roti itu di-scan, nah itu namanya barcode. Barcode itu yang di-scan. Itu adalah pengenal tulisan secara optis. Kemudian ada yang piranti lain-lainnya, perangkat masukan lainnya. Contohnya mikrofon. Ya, mikrofon bisa memasukkan suara kita. Kamera bisa memasukkan foto kita. Kartu cerdas, misalnya kartu cerdas ATM. Ya, ATM bisa membuat segala sesuatu pembayaran menjadi lebih mudah. Kemudian pembaca retina mata, ya, pembaca retina mata itu maksudnya waktu kita berobat ya ke rumah sakit spesialis mata kita akan di-scan melalui pembaca retina mata sehingga bisa melihat bagian mana mata kita yang sakit. Itu adalah perangkat-perangkat input daripada sebuah komputer. Nah, kemudian contoh-contohnya ini misalnya keyboard, mouse, layar sentuh atau touchscreen. Jadi barcode, nah ini dia. Kemudian apalagi kartu cerdas, ya, bisa ATM, bisa Visa, mikrofon. Ya. Yang kedua adalah perangkat proses. Perangkat pemrosesan adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan data pada komputer. Jadi komputer setelah dimasukkan datanya akan diproses. Yang memproses apa? Yang memproses namanya prosesor. Ini contoh dari prosesor. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard prosesor itu ada di dalam motherboard. Jadi kalau kita melihat CPU, ya CPU di dalam komputer itu bukan itu hanya perangkat keras, casingnya saja, tetapi yang di dalamnya itu, nah yang di dalamnya itulah yang memproses data kita, yang memproses file yang kita masukkan. Nah, perangkat yang ketiga adalah perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran itu kebalikan dari perangkat masukan. Perangkat keluaran adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan apa yang sudah kita masukkan tadi. Jadi gini, waktu kita ketikkan di keyboard nama, keyboard itu adalah piranti masukan. Kemudian huruf N, A, M, A itu muncul di mana? Di layar monitor. Layar monitor adalah perangkat keluaran atau piranti keluaran. Nah, kalau kita tadi memasukkan suara melalui mikrofon, suara itu akan dikeluarkan melalui speaker, maka speaker adalah perangkat keluaran. Kalau kita tadi memasukkan, mengetikkan banyak tulisan, kemudian kita print, kita keluarkan dia melalui printer, nah printer adalah perangkat keluaran. Begitu juga dengan plotter. Plotter adalah perangkat keluaran, ini digunakan biasanya untuk mencetak, ya, mencetak
Misalnya undangan sudah dimasukkan ke dalam komputer, kemudian dicetak. Nah, plotter adalah salah satu perangkat keluaran. Ada lagi, misalnya apa? LCD proyektor. LCD proyektor atau sering kita sebut infocus adalah perangkat keluaran. Nah, selanjutnya kita belajar yaitu perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan atau yang disebut sering memori. Memori utama biasa disebut dengan memori primer dan memori internal. Komponen ini berfungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori dapat berupa data atau program. Data kita yang kita masukkan tadi baik berupa file, foto, video, suara ataupun teks. Bahkan juga dalam memori itu bisa menyimpan program, ya program-program aplikasi kita. Itu dia perangkat penyimpanan. Memori bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM, Random Access Memory, dan RAM, Read Only Memory. Random Access Memory digunakan sebagai penyimpanan sementara, ya, hanya sifatnya sementara. Sementara ROM digunakan untuk menyimpan data tetap. Misalnya, waktu kita mengetik nama melalui keyboard tampil di layar monitor. Nah, itu disimpan sementara oleh ROM. Nanti ketika kita menyimpan, kita save, baru dia digunakan sebagai penyimpan data yang tetap. Nah, itu ya. Ini bagian-bagian dari CPU yang di dalam motherboard, sebuah papan induk di mana semua komponen alat proses dan main memory, ini yang saya sebut tadi memori utama, berada di dalam komputer atau terletak di dalam motherboard. Nah, kelas itu yang menjadi pembahasan kita hari ini. Ada hal-hal yang tidak jelas, kita akan lanjutkan melalui diskusi kita di forum Google Classroom. Oke ya? Berdiskusi melalui Google Classroom, kita ke forum ya.